Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tony Saputra, NPM 234200006. Di sini saya kelompok 2 akan menjelaskan atau membahas mengenai manusia sebagai makhluk individu dan manusia sebagai makhluk sosial. Jadi di sini saya akan membahas terlebih dahulu manusia sebagai makhluk sosial. Pengertian dari manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia adalah makhluk yang selalu melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Manusia tidak dapat mencapai apa yang ia inginkan tanpa bantuan dari orang lain. Jadi pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri. Yang pastinya manusia membutuhkan orang lain untuk mencapai sesuatu ataupun mencapai apa yang dia inginkan. Manusia menjalankan perannya dengan menggunakan sebuah simbol. Simbol itu digunakan untuk mengomunikasikan pikiran serta perasaan yang ia rasakan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki arti bahwasanya manusia membutuhkan orang lain. Yang saya jelaskan di awal, manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Yang pastinya manusia membutuhkan orang lain untuk berinteraksi, untuk mencapai sesuatu apa yang dia inginkan. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat menjalankan hidupnya sendiri, bahkan dalam memenuhi kebutuhannya. Manusia memerlukan manusia lain untuk membantunya. Hal ini berlaku untuk semua manusia. Tidak mengenal sebuah kedudukan, bahkan sebuah kekayaan, setiap manusia selalu membutuhkan manusia lainnya. Setiap manusia dan dalam bermasyarakat pasti melakukan komunikasi, sosialisasi, dan juga interaksi dengan masyarakat lainnya. Manusia sebagai makhluk sosial sudah terjadi sejak ia lahir. Seorang manusia yang akan lahir pun membutuhkan manusia lain untuk memberikan pertolongan. Hakikatnya, manusia sebagai makhluk sosial akan membentuk suatu hukum, mendirikan sebuah kaidah perilaku dan kerjasama antar kelompok yang lebih besar. Dalam perkembangan ini, bantuan dari apresiasi dan organisasi atau integrasi sangat diperlukan. Hal itu dikarenakan kemajuan manusia terlihat akan bersandar pada sebuah kemampuan manusia itu sendiri. Kemampuan tersebut adalah kerjasama dengan kelompok yang lebih besar. Bekerjasama secara sosial adalah sebuah syarat untuk menjalankan kehidupan yang baik di dalam suatu masyarakat yang saling membutuhkan. Kesadaran suatu manusia adalah sebagai bentuk ataupun sebagai makhluk sosial akan memberikan rasa tanggung jawab untuk mengayomi seorang dengan lebih baik. Contoh manusia sebagai makhluk sosial, yang pertama itu gotong royong, yang kedua menaati peraturan, dan yang ketiga itu membantu orang lain. Masih banyak contoh-contoh mengenai manusia sebagai makhluk sosial, namun saya sebutkan hanya 3 saja. Dan untuk materi selanjutnya, manusia sebagai makhluk individu akan dijelaskan oleh rekan saya, Maulana Yusuf. Dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang manusia sebagai makhluk individu. Pengertian manusia sebagai makhluk individu. Secara fiksi, manusia sama dengan makhluk hidup lainnya. Keduanya memiliki unsur-unsur pendukung yang mampu membantu hidup, tetapi secara khusus manusia berbeda dengan makhluk lainnya. Maksudnya adalah manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan menjadi makhluk paling sempurna dengan akal yang dimilikinya. Ada beberapa unsur mengenai makhluk individu, manusia sebagai makhluk individu. Yang pertama, kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow. 1. Kebutuhan fisiologis. Kedua, kebutuhan rasa aman dan perlindungan. Ketiga, kebutuhan sosial. Keempat, kebutuhan akan penghargaan. Kelima, kebutuhan akan aktualisasi diri, dan seterusnya. Makna manusia sebagai makhluk individu. Setelah mengenal dan mengetahui pengertian manusia beserta kebutuhannya, Remetz baru bisa mengetahui pengertian manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai makhluk individu memiliki makna yang lebih luas dari itu, yakni manusia memiliki ciri khas dengan corak kepribadiannya sendiri. Unsur selanjutnya, proses pertumbuhan manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai makhluk individu adalah perpaduan antara faktor genotip dan faktor fenotip. Apa yang dimaksud dengan faktor genotip? Faktor genotip adalah